Nah, setelah itu, nah biasa, habis dikunjungi maka si perempuan ini kembali disekap di sanggar yang emas. Ya, karena dia di sanggar yang emas, maka kembalilah si gadis ini merindukan kekasihnya. Wah, aduh, kangen lagi, Rek, gitu. Gak dikunjungi lagi, gitu. Karena sudah dijaga lagi. Nah, ini seperti si Salomo sedang berobservasi. Kenapa gadis ini kok nggak mau, gitu ya? Jadi dia membiarkan si kekasih tadi itu datang, juga nggak ditangkep, ya, dia cuma dilihat aja dan sedang dipelajari. Kira-kira si perempuan ini maunya apa sih? Kok maunya sama dikasih mewah nggak mau, dikasih kuasa juga nggak mau, malah sekarang dia sakit cinta lagi ya. Gadis Sulam bercerita kepada wanita-wanitanya bahwa dia sampai ngimpi-ngimpi ya. Nah, apa mimpinya? Nah, aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku, masukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku, bukakan pintu. Tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap, seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tapi tak kutemui. Ku panggil, tapi tak disautnya. Aku ditemui peronda-ronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga tembok. Jadi Anda bisa bayangkan, jadi si perempuan ini sampai ngimpi-ngimpi, sampai dia ngimpi keluar dari istana itu sampai dipukuli oleh penjaga, dirampas oleh penjaga-penjaga tembok, ya. Kemudian apa? Karena dia sakit cinta, ya, dia kemudian menyumpai perempuan-perempuan di Yerusalem. Sekarang sumpai keberapa ini? Ketiga, ya. Jadi dia sudah menyumpai ketiga kalinya terhadap perempuan-perempuan istana itu. Extremely. Yushbati etchem benet Yerusalem. Ya. Im titseu et jodi mah tagidu lo sheholat ahava ani, ya, kusumpai kalian, ya, sheholat ahava ani, sampai sakit asmara aku. Kalau dia sudah mulai jatuh cinta dengan Salomo, apakah dia sampai sakit asmara, sampai nyumpai perempuan-perempuan istana? Berarti dia kasmarannya sama siapa? Si gembala sapi. Tetap sama gembala, ya. Dan Anda lihat sudah hitung di sini berapa kali dia menyumpai perempuan-perempuan Yerusalem? 3 kali, Bu. 3 kali, ya. Extremely Ini adalah majas Tahu ya. Kalau 1 biasa, 2 very, serius. 3 serius. Nah, ketika ketiga kali gadis Sulam ini menyumpai perempuan-perempuan istana itu, kemudian ada reaksi. Reaksinya begini. Nah, ya. Jadi ada the thrice hisbati at him. Hisbati at him. Benot Yerusalem. Hai, perempuan-perempuan Yerusalem. Ya. Kemudian si perempuan Yerusalem ini protes. Protesnya ngomong apa mereka? Apa sih kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Sehingga kau sumpai kami begini. Wah, protes.
Sampai apa sih kelebihannya? Sampai kami ini kamu sumpai gitu. Kemudian apa jawaban si gadis sulam? Nah, kemudian si gadis sulam bercerita tentang kekasihnya. Nah, dia bilang begini. Dodisak ya, ve'adom dagul merefafa. Ya, kekasihku itu putih, ya cerah. Ya. Dia menyolok mata di antara selaksa orang. Wah, gantengnya luar biasa, sundul langit sampai ada 1000 aja orang bisa kelihatan yang paling cakep itu kekasih. Ya, Anda lihat di sini apa perbedaan dia dengan gadis sulam. Gadis sulam tadi apa? Hitam. Hitam, Ya. Kekasihnya apa? putih, merah, menyolok. Menyolok mata. Wow, ya. Jadi kekasihnya ini cakep sekali. Ya. Kan si perempuan-perempuan Yerusalem ini, aduh, kami ini kok kamu sumpai bolak-balik ini, ya apa sih? Cakepnya kekasihmu itu kayak gimana sih? Jadi karena sampai si perempuan-perempuan Yerusalem ini nggak tahu, kenapa kira-kira? Seperti tafsiran saya tadi, si gembala ini pastilah dia berselubung muka, jadi disguise, kira-kira. Karena dia memasuki daerah yang bukan punya dia, yang tidak berpihak kepadanya, ya. Sehingga kemudian si gadis sulam ini mendeskripsikan dari kekasihnya ini kayak gimana mukanya. Ya, bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya bergombak hitam seperti gagak. Jadi ini kan yang gambar kan bule. Jadi Yesusnya digambar seperti bule. Ya. Jadi padahal si gadis sulam ngomongnya Yesus ini rambutnya hitam kayak burung gagak, iya kan? Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagian bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung bibirnya, berteteskan cairan mur. Tangannya bundaran emas, berhiaskan pemata tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Jadi gunung-gunung yang gagah di Libanon. Ya. Nah, kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku. Demikianlah temanku. Hai putri-putri Yerusalem. Ojo diguyu, Pak. Oke. Hiko, ayo dibaca. Biar enggak ngantuk. Hiko mamtakim. Ekulo mahmadim. Oke. Zehroti. Vezehroi. Rei. Benot. Benot Yerusalem. Terkuak sudah siapakah cowoknya? Cowoknya siapa ini kira-kira? Muhammad. Ini oleh teman Muslim itu dikatakan sebagai ayat untuk Muhammad. Karena dari kata apa? Mahmadi. Jadi ada nama Muhammad di sini. Padahal Ahmad Didat mengatakan bahwa ini adalah kitab porno. Tapi satu sisi dia mengatakan nabi mereka ada di ayat ini. Jadi nabi mereka ada di satu kitab yang mereka tuduh sebagai kitab porno. Tapi mereka mendapatkan bahwa ayat ini adalah nubuat bagi nabi mereka. Jadi nggak konsisten. Ya. Oke. Baik, kita nggak bahas itu. Itu bahasanya ini, Yohana dengan teman-teman apologetnya. Ya. Wanita-wanita istana bertanya kepadanya, di mana kiranya gembala itu berada? Nah, gadis itu menjawab bahwa ia telah pergi mengembala di kebun-kebun. Jadi, kekasihnya sudah pergi dari Yerusalem itu. Nah, pasal 6 ayat 1 sampai 2. Ya. Nah, kemudian ketika kekasihnya sudah pergi dan dia sedang sakit asmara, ya.
si Salomo ini kembali datang kepada gadis sulam. Ya. Nah, apa jawaban gadis sulam kepada Salomo? Ani ledodi, vedodi li, haroe basyushanim. Jadi 2 kali dia ngomong ani ledodi, vedodi li. Ya, ada tadi yang dikatakan dodi, li, veani lo. Nah ini tinggal balik kata aja. Ani ledodi, aku milik kekasihku. Vedodi dan kekasihku milikku. Tetap aja nggak mau sama Raja Salomo. Jadi ini adalah perkataan Anile Dodo ini keberapa? Kedua. Ya. Jadi kita akan diperhadapkan dengan majas tautologia tadi. Jadi yang pertama kalau sekali apa? Biasa. Kedua? Very. Very. Ketiga? Extremely. Apakah nanti si gadis sulam ini akan mengadakan satu thrice lagi ya? Ketiga kalinya untuk mengatakan Anile Dodi. Ya, Mungkin. dikasih kemewahan sama power, Ani Ledodi juga jawabannya. Nah, kemudian si Salomo ini berputar otaknya. Sudah dikasih kemewahan, tidak mau. Dikasih naik pangkat jadi keluarga kerajaan, tidak mau. Diperlihatkan kekuatan militernya yang menandakan bahwa dia menguasai dunia, negara superpower, tetap nggak mau. Jadi kemudian si Salomo ini apa? Berputar otaknya. Gimana supaya si gadis sulam ini mau? Maka dia apa? Meniru. Oke. Soge gak gelem. Kuoso gak gelem. Duit gak gelem. Berarti aku tak macak seperti gembala. Akhirnya, kemudian si gadis sulam ini tetap di lingkungan istana yang dijaga, tetapi dia ditaruh di mana? Di perkebunan anggur. Ya, dia ditaruh di, oke. Kamu boleh meninggalkan istana ini, terus bekerja di kebun anggur. Seperti biasanya, seperti di kampungmu, gitu. Kamu bekerja di kebun anggur. Nah, kemudian Salomo, oke, aku juga nggak akan memperlihatkan kuasaku. Aku juga tidak memperlihatkan kekayaanku. Ya. Kemudian Salomo menempatkan dirinya seperti gembala. Sekarang Salomo bersaja. Oke, ganti style. Si Raja Salomo mendekati gadis sulam. Nah, si gadis sulam nanya lagi. Nanya gitu. Mengapa Baginda senang melihat hamba? Nah, wah, ini kesempatan nih, gitu kan? Ya. Kemudian Salomo memanfaatkan pertanyaan yang polos ini untuk menyatakan kepadanya mengenai kecantikannya. Dari telapak kaki hingga ujung rambut. Nah, kembali dia menyatakan betapa cantik. Ia lebih cantik daripada permaisuri yang sudah ada. Ada 60. Selirnya ada 80. Dan tak terbilang banyaknya gadis-gadis atau dara-dara di lingkungan istana. Apakah si gadis sulam ini jadi tertarik? Ya, kan dikasih setting yang beda sekarang. Dia ditaruh di kebun anggur. Jika Anda membaca rayuan dari gembala tadi, Anda terjangkitkan nggak libido Anda, gairah seksual Anda sejauh ini? Aman-aman saja atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja ya. Kita malah asik melihat wholeness secara ceritanya, bukan mengkritisi pornografinya kan? Iya bukan? Iya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam satu fase yang lebih jauh dari itu, dan mungkin Anda akan terkaget-kaget kata-katanya atau mungkin ilustrasinya. Tapi mohon Anda tetap objektif pada naskahnya itu sendiri, dan kita memahami betul-betul kitab Kidung Agung ini, betulkah dia Kodeshim, yang kudus di antara yang kudus.
Betul nggak kata-kata si Rabi Akiva tadi? Nah, ketika Salomo menempatkan gadis Sulam ini ke kebun anggur miliknya, dan dia mulai menyusun kata-kata yang satu proposal, yang the king proposal of sensuous love. Jadi yang apa ya? Yang menggoda ya secara seksualitas. Baik, Raja Salomo mulai beraksi. Ya, seperti tadi yang diucapkan oleh si gembala kekasihnya kepada si gadis Sulam ini. Ya, di kebun anggur itu. Ya. Cantik engkau manisku, seperti kota Tirsa. Cuita seperti Yerusalem. Dahsyat seperti bala tentara dan panji-panjinya. Wow, si gadis ini cantiknya luar biasa sampai Raja Salomo menyusun kata-kata seperti ini ya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Wah, sampai si Salomo ini bingung. Kamu itu loh, kamu kok sampai nggak mau sama aku? Kok aneh. Orang itu rezeki dapat aku, kok kamu nggak mau gitu ya. Aku bingung lihat kamu ini. Bodoh banget kamu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Mirip nggak seperti kata-kata kekasihnya tadi? Di copy paste betul, ya bukan? Iya, Bu. Mirip. Mirip ya. Bagaikan belahan buah delima, pelipismu di balik telekungmu. Permaisuriku ada 60, selir 80. Dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Jadi Raja Salomo di sini bohong nggak? Nggak bohong. Memang itulah keadaannya. Dia sebagai raja yang berkuasa mau kawin sama siapa saja itu nggak mau aja dinyoh-nyohno gitu kan. Dikasih-kasihkan gitu kan. Jadi itulah konsekuensi dari orang yang begitu berkuasa. Jadi siapapun mau sama dia. Nah, si gadis Sulam ini kan nggak mau sampai dia. Sebab aku menjadi bingung karenanya. Aku bingung sama kamu itu. Kok iso lu gak gelem karo aku gitu. Nah, maka dia mengcopy paste rayuan dari si gembala tadi, ya. Shishim Hemah ya. Ada 60 mereka ya. Melachot. Melachot itu dari kata malah tapi untuk perempuan. Berarti apa? Ratu-ratuku. Ratu-ratuku ada 60. Ya. Ushemonim. Dan ada 80. Pilagshim. Pilagshim itu selir-selir atau gundi-gundi ya. Fa'alamot dan darah-darah ya. Jadi perawan-perawan, wakeh perawan-perawan tak terbilang banyaknya. Karek aku ngomong mereka datang. Ya. Tapi kamu loh kok nggak mau sama aku sampai bingung aku. Nah, kalau di sini Raja Salomo mengatakan bahwa dia memiliki 60 permaisuri atau ratu-ratu dan 80 pilakshim ya, selir-selir. Nah, belakangan rupanya Salomo memiliki istri lebih banyak. Berapa? 700, istrinya ada 700 dari kaum bangsawan. Berarti ratunya Melachat tadi berapa? 700. Gundinya Pilakshim tadi berapa? 300. Ya. Dan istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi artinya apa? Kalau di sini baru 60, kemudian belakangan jadi 700, ini kayak apa ini? Kalau Anda melihat. Berarti ini yang duluan yang mana peristiwanya? Yang 60 daripada nanti yang istrinya berjumlah 1000 itu bukan? Iya. Kalau dia sudah mendapatkan cinta dari gadis Sulam, perlu nggak kalau dia mendapatkan cinta sejati dari gadis Sulam, perlu nggak dia kawin lagi? Enggak perlu. Enggak. Tapi kenapa dia kok tetap sampai bisa 1000? Nah ini kan harus jadi pertimbangan bagi kita. Apakah ini pernikahan antara Sulamit dengan Salomo? Berarti pernikahan itu nggak ada
Dan dia pada akhirnya Salomo itu selalu mencari cinta sejati seperti gadis sulam. Sampai ditemukan 1000 tetep ke ono sing koyo gadis sulam. Betul nggak? Wis ireng angel Raja Mak. Iya, wis ireng angel Raja Mak ya. Wis ireng sombonge Raja Mak. Sampai bingung aku. Salomo pusing lihat dia, 7 keliling lihat si gadis Salomo ini. Nah, oke. Kita teruskan lagi rayuan gombalnya si Salomo. Oke. Ada 60 ratu, tetapi dialah satu-satunya merpatiku. Jadi yang diinginkan tetap gadis sulam, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri dan selir-selir memujinya. Jadi betapa dia meninggikan gadis sulam ini di antara para istri-istri yang lain yang justru berasal dari keluarga kerajaan. Si Mawar Sharon ini yang diingini oleh Raja Salomo. Tapi Mawar Sharon yang murah itu, yang dari Padang itu malah nggak mau. Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ke kebun kenari aku turun, melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Oke, lanjut. Nah, karena dia tahu dia selalu ditolak, maka kembalilah ya gadis sulam. Kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti tari-tarian perang? Ya. Syufi ya sulamit. Syufi. Fenekasheh bah. Mah tegesu. Basyulami. Kim kholat hamakhanayin. Jadi sampai si Raja Salomo itu kembalilah padaku. Kenapa kamu kok nggak mau sama aku? Oke. Nah, dilanjutkan lagi. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu. Putri yang berwatak luhur. Nah, dia melihat si Sulam ini adalah berwatak luhur karena tidak mau dibeli cintanya dengan harta, tidak mau dibeli cintanya dengan pangkat yang tinggi atau kekuasaan. Lekung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum berpagar, bunga-bunga bakung. Seperti 2 anak rusa buah dadamu. Seperti anak kembar kijang, lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Heshbon. Dekat pintu gerbang Batrabim, hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik. Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung. Seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Wow. Si Salomo merasa dialah yang tertawan. Iya, tertawan. Ya. Jadi bukan Orang raja Sulam yang tertawan. tertawan. Jadi sampai habis-habisan aku yang tertawan oleh kepang-kepangnya. Betapa cantik, betapa jelita engkau. Hai tercinta di antara segala yang disenangi. Wow. Gak ono iki perempuan kayak begini sampai nggak mau sama aku. Nah, akulah yang tertawan, bukan si Sulam. Hati-hati melihat gambar ini, ya. Lanjut. Ini yang porno, Bu. Lanjut, ya. Salomo kepada gadis Sulam, ini puncaknya. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, ya. Dia kan tadi tertawan. Dan buah dadamu gugusannya. Kataku,
Aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Anda kalau membaca ini, kira-kira apa yang terkandung dalam kata-kata ini, puisi ini? Salomo ngeres. Salomo ngajak sampai ngajak tidur. Aku ingin memanjat pohon korma itu. Jadi Anda bisa seperti novel Lady Chatterley tadi, yang dikatakan orang novel porno. Tapi sebenarnya pornonya di mana? Kata-kata ini sangat alegoris sekali untuk mengatakan aku pengen melakukan intercourse dengan kamu, memakai pengandaian yang luar biasa seperti ini. Coba. Anda tergugah nggak libido Anda membaca ini? Ada yang tergugah, ada yang enggak, Bu. Oke, tergantung ya. Nanti Tergantung. coba tak praktekkan sama istriku. Oke. Berpuisi dulu ya, Pak. Ya, oke. Jadi Malah bingung. ya. Malah bingung istrinya Pak Kalau Edward. bingung istrinya nanti Pak Edward. Cukup bingung. Sambet tak? Salah minum obat apa ini gitu nanti, Pak. Jadi di sini betul-betul ada Kesambet di godaan. mana, Pak? Jadi ya, di sini gadis sulam diperhadapkan pertama, dia digoda secara apa? Secara harta duniawi. Kedua, dia digoda secara status sosial. Dia dijadikan keluarga kerajaan. Ketiga, dia digoda secara apa? Secara power. Ketika dia ditunjukkan kekuatan militer dari Raja Salomo. Kemudian dia digoda secara puisi yang seperti kekasihnya sendiri. Terakhir, dia digoda secara erotisme, keinginan dari hakiki dari antara perempuan dengan laki-laki untuk melakukan hubungan seksual. Kalau mau mengatakan, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusan. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Erotis sekali ya. Makanya ketika orang menolak kitab Kidung Agung ini sebagai Shir Hashirim atau Kedosh, yang Kedosh dari Ketuvim tadi, masuk akal juga karena ada ajakan untuk intercourse di sini. Ya, dan ini adalah kata-kata yang penuh bisa. Terakhir, amunisi terakhir dari Salomo. Ya. Setelah puisi digoda secara erotis. Jadi kata-kata ini penuh bisa. Apakah gadis sulam mau? Amarti, eleh, ya. Kataku, aku ingin memanjat petamar, ya, di dalam buah buah korma itu. Ya. Oh khasah, biarlah aku memegang, ya. Ada kata he di sini, ya. Ada let me. Biarlah aku memegang, ya. Beshan shinaf, gugusan-gugusannya. Jadi Anda bisa membayangkan buah korma itu seperti lekuan-kelekuan buah dada dari si gadis sulam ini. Ya. Feyihu, dan biarlah itu menjadi. Nah, ya please. Ya, sampai si Salomo itu ngomong please. Apa sih kamu nggak mau sama aku? Sampai ngomong nah. Nah ini kata interjection dalam bahasa Ibrani. Keeshkelot, seperti gugusan dari Hageven, pohon anggur. Ya. Hageven. Fereach, dan aromanya. Apek, hidungmu atau nafasmu. Ya. Katapuhim, nafasmu itu seperti baunya buah apel. Tapuhim. Ya. Nah, jadi Salomo itu piawai dalam segala hal. Kaya, istri-istrinya banyak, mau istri model apa aja ada. Ya. If ever a man was born to test earthly love and pleasure,
Solomon was that man. Was that man. Jadi dia bisa melakukan apa saja, tapi tidak kepada gadis sulam ini. Sampai habis-habisan. Bingung aku melihatnya. Nah, kata-kata berbisa tadi, seperti kata-kata berbisa dari ketika ular itu berkata kepada Perempuan. Hawa di mana? Di Pardes, di Gan Eden, ya. Mana dan Bukankah ini terjadi juga di sebuah Pardes? Ya bukan? Ketika Salomo itu menempatkan gadis sulam itu di kebunnya, ya bukan? Kok bisa cocok? Ya. Jadi kalau si perempuan itu pernah tergoda oleh godaan dari ular, ya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Fayomer, Hanahash, El Haisyah, Lomot, Cemutun. Enggak, kamu enggak mati. Digoda. Kemudian si perempuan ini melihat buah itu, aduh, menggiurkan sekali. Aku ingin memakannya. Nah, ini seperti ini. Si gadis sulam ini diperhadapkan dengan buah yang manis. Diajak untuk melakukan hubungan seksual. Ya, kemudian kenapa sih? Ya, kenapa kok nggak boleh? Ya, si ular tadi bicara, tetapi Allah mengetahui, karena Allah mengetahui. Ki, ya. Sebenarnya kata ki ini saya lebih suka diartikan sebab, ya. Sebab, ya. Yodea Elohim. Yodea Elohim. Beyom Achalhem. Apa? Menu. Enif kehu. Terus Einehem. Enehem. Vihitem. Kelohim. Seperti Allah. Ya. Matamu akan terbuka. Yodei Tov Farah. Jadi kata-katanya ini berbisa. Jadi seperti ini tadi. Kata-kata dari Raja Salomo yang terakhir, amunisi terakhirnya ini. Yaitu. Nah, apa yang dilakukan? Godaan-godaan ini, itu sama juga seperti yang juga dilakukan oleh, yang pernah dialami oleh Yesus Kristus. Jadi, pertama, dia digoda oleh kebutuhan dari jasmaninya untuk menjadikan batu menjadi roti. Yang kedua, jatuhkan dari hubungan. Ya, jadi tentang apa? Tentang kekuatan. Ya, Yesus tidak mau. Kemudian yang terakhir apa? Kristus lulus ya. Segala godaan. Seperti hal ini juga. Apakah pada amunisi terakhir ini, gadis sulam bisa tetap teguh cintanya kepada sang gembala? Iya apa enggak? Iya. Iya. Iyanya gimana? Nah, iyanya gimana ini yang menarik sekali. Iyanya karena si Salomo masih mencari cinta terus, Bu. Iya, oke. Ya. Tapi apa yang akan dikatakan gadis sulam ini untuk membombardir balik dari serangan Salomo? Nah, ini menarik sekali, ya. Jadi di sini dalam kitab Kidung Agung, yaitu gadis sulam ini adalah lambang feminin dari jemaat, jemaatnya Tuhan, atau lambang feminin gereja bagi orang Kristen, atau jemaat dari Allah Israel bagi orang Yahudi. Ya. Jadi sosok Hawa baru yang tidak jatuh dalam pencobaan sampai amunisi terakhir. Ya, nah apa serangan balik yang dikatakan oleh gadis sulam? Ini menarik sekali. Ya, fikiheh kayain, ya seperti mulutmu itu seperti yain manisnya, ya. Hatof yang termanis, ya. Holek yang mengalir, tapi itu mengalir. Ledodi. Ya, kata-kata manismu itu tidak untukmu, tapi justru mengalir kepada siapa? Ledodi. Siapa ini Ledodi?
Sang Gembala Sang itu. Gembala. Ya, wow. Jadi inilah tanggapan dari si gadis sulam. Ya. Leme isharim, dodef, shiftei, vishenim. Ya. Jadi kata-katamu tadi itu justru bukan untukmu, tapi ledodi. Ini masih serangan balik yang biasa. Jadi dia sudah menolak cinta Salomo. Ya, oke. Nah, ini adalah seperti gambaran dari apa yang terjadi pada diri manusia. Jadi The Song of Solomon atau Shir Hashirim tadi itu bicara tentang love triangle. Jadi manusia itu selalu memiliki love triangle juga, yaitu Anda selalu diperhadapkan satu, Elohim atau Mammon. Anda pilih yang mana? Elohim atau Mammon? Atau dua-duanya, selingkuh? Tuhan Yesus bilang, Anda tidak dapat mengabdi kepada menghamba kepada dua tuan. Ya, ini adalah gambar dari kisah cinta dari Anna Karenina. Anna Karenina itu sebuah novel roman yang sangat terkenal yang ditulis oleh seorang teolog. Loh, teolog kok ngarang novel? Nah, lucu ya. Teolog namanya Leo Tolstoy. Leo Tolstoy ini adalah teman koresponden dari Mahatma Gandhi. Dan Leo Tolstoy ini memperkenalkan Yesus Kristus kepada Mahatma Gandhi. Itulah sebabnya Mahatma Gandhi sangat mengidolakan Yesus. Dan perjuangan Mahatma Gandhi yang satyagraha, jadi perjuangan tanpa kekerasan, ya, itu justru didasarkan dari Matius pasal 5 dari khotbah di bukit. Siapa yang memperkenalkan Mahatma Gandhi kepada Yesus Kristus? Ini orangnya, Leo Tolstoy. Jadi karena mereka selalu berkorespondensi, teolog besar ini memperkenalkan Yesus Kristus kepada Mahatma Gandhi. Tapi sampai pada akhir hidupnya, sayangnya si Mahatma Gandhi ini tidak dapat menjadi orang Kristen, karena ketika dia ingin masuk ke gereja, dia masuk gereja yang salah dan dia masuk ke gerejanya orang-orang bule. Jadi orang-orang Inggris waktu itu. Gerejamu bukan di sini, ini gereja tempat bule. Ini gerejanya company ini. Nah, kamu rakyat biasa, kamu di gereja ini aja gitu. Yang gerejanya orang lokal. Nah, di situ dia marah dan dia tidak pernah menjadi Kristen sampai pada akhir hidupnya. Tapi apakah dia menjadi believer or not, itu yang tahu hanya Mahatma Gandhi sendiri. Tapi dia sangat marah dengan kekristenan karena dia pernah diusir dari gereja gara-gara masuk gereja yang salah, gerejanya orang bule. Ya. Jadi ini adalah kisah mengenai Anna Karenina. Jadi Madame Karenina ini, jadi istrinya Lord Karenin, jadi jatuh cinta kepada lelaki lain yang namanya Alexei. Nah, ini kisahnya sangat terkenal sekali. Menjadi satu karya yang fenomenal, karya monumental sampai hari ini. Novel Anna Karenina masih dicetak. Ya, padahal ini sebuah roman yang ditulis pada tahun 1878. Tapi Anda kalau masuk ke toko-toko buku yang khusus, novel Anna Karenina itu masih ada hingga kini. Luar biasa ya. Ada love triangle. Dan inilah juga yang diceritakan dalam kitab Kidung Agung. Ya. Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu tidak bisa mengabdi, ya. Avod et ha Elohim, kepada Elohim, kamu nggak bisa melayani kepada Elohim, ya. Ve'et ha Mammon,
Anda tidak bisa. Jadi pastilah Anda akan lebih menyukai yang satu daripada yang lain. Begitu bukan? Ya. Ya. Jadi inilah message dari kitab Kidung Agung. Nah, yang terakhir, ya, amunisi terakhir dari Gadis Sulam untuk menolak cinta dari Salomo. Kepunyaanku, kekasihku, aku. Gairahnya kepadaku, gairahnya tertuju. Mari kekasihku, wah, dia ngomong sendirinya. Di hadapan Raja Salomo, dia ngomong tentang kekasihnya. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur itu sudah berkuncup. Apakah sudah mekar bunganya? Apakah pohon-pohon delima sudah berbunga? Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerbak bau buah dudaim dekat pintu kita. Ada berbagai buah-buahan yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Nah, ini ada yang menarik. Ya, yang pertama, Ani Ledodi, kepunyaanku, kekasihku. Ya, aku milik kekasihku. Nah, yang kedua, ada di sini ada kata-kata semerbak bau buah dudaim. Apa itu buah dudaim? Ada yang tahu buah dudaim itu apa? Enggak. Enggak tahu. Ya, Yang gairah. iya. Jadi buah untuk membangkitkan gairah. Ya. Nah, ada the thrice Ani Ledodi. Jadi sudah 3 kali Ani Gadis Ledodi. Sulam menolak cinta Salomo dengan berkata, Ani, Aku milik kekasihku. ya, real tesyukato. Aku milik kekasihku. Dikek duit gak gelem, dikek kuasa gak gelem, dikasih pangkat gak mau, dikasih puisi gak mau, dirayu gak mau, diajak tidur gak mau. Apa jawabannya? Ani Ledodi, aku milik kekasihku. Wow. Terakhir masih bilang begitu. 3 kali. 1 kali, biasa, 2 kali, very, 3 kali, Extremely. Jadi di sini secara ekstrim, Gadis Sulam Tidak mau menerima menolak Salomo. kepada Salomo. Luar biasa bukan? Paham di sini? Ya, betul. Oke. Nah, seperti yang pernah dikatakan oleh Rabbi Shaul, jikalau kalian adalah mirip Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Maka jika Anda adalah milik Kristus, miliknya dari Yeshua Mashiach, kalau misalnya Anda kerja di suatu instansi, dan instansi atasan Anda ini beragama lain, terus cek gampang munggah pangkate, ya wis aku tak mualaf. Anda milik Kristus bukan? Bukan tuh. Bukan ya. Milik Mamon tuh. Milik Mamon. Nah, Anda bukan le Mashiach. Anda bukan milik Kristus, le Mashiach. Ya. Apabila kalian milik Kristus, ve'im le Mashiach atem. Apabila kalian milik Kristus, Anda harus setia. Ya. Wes, cek gampang diterima ambek iki apa calon mertua, aku tak mualaf. Anda milik Kristus bukan? Le Mashiach bukan? Bukan. Ya. Jadi setiap hari Anda diperhadapkan antara pilihan Elohim atau Mamon. Salomo atau sang gembala. Salomo yang memiliki segalanya, sang gembala yang sederhana. Mau pilih yang mana? Masihkah Anda teguh sebagai milik Kristus? Harus tuh. Harus ya. Nah, buah dudaim itu